sekarang tanggal 17 Januari 2025 dan sekarang aku mau berangkat ke Solo. Wow. Finally aku ke Solo, dan karena Solo ini udah jadi wishlist aku sejak maba. Alhamdulillah sekarang bisa tercapai ya teman-teman. Tapi aku mau transit dulu di Gubeng, jadi Malang Gubeng baru ke Solo. Dan sekarang jam setengah 11, kereta aku jam 12 kurang 20 menit, jadi mungkin aku mau memesan Gojek dulu untuk ke stasiun. Jadi ngapain aja aku selama di Solo, ikutin terus. Bye. So guys, I'm arrived dan sedang menunggu kakak untuk menjemput truk. Hujan gitu sih, tadi udah bilang ke dia kalau jangan jemput karena hujan, tapi ya rencana kita tidak bisa gagal, jadi nggak apa-apa. Jadi kita mau kemana? Mau lihat nanti. So kita lagi di Sakura. Yes. Cantik banget. Literally ini adalah kelemahan gue semua. Sialan si Fauji. Sialan. Gue masih ada 2 hari ya Bu, mohon maaf. Cuma 15.000 loh di. Wah, tidak fokus. Ini loh yang aku cari. Jadi inilah penampakan bakso di Solo, guys. Lihat, sebagai orang yang tinggal di Malang, gue tidak bisa menerima ini. Terlalu sepi. Ini jadi tuh isinya cuma bakso, bihun, sayuran, sama si pangsit ini. Dan ini tuh pangsitnya kayak bukan pangsit di Malang. Beda. Ini kan kayak pangsit polosan doang ya. Kalau di Malang tuh kayak ada isinya gitu loh, kayak bakso Malang aja. Second stop kita, grass stop sih. Ini ada di Pasar Gede. Oh my god, sumpah gue sangat amat suka lampion-lampionnya. Tapi ini kayak food street gitu ya. Street food, sorry. Dari tahun baru kemarin. Bahkan tahun baru kayaknya nggak pernah ini. Sorry. Day 2 in Solo. Sekarang kita jadwalnya mau ke Jogja. Mau ke Jogja, mau jalan-jalan sesuatu di Jogja. Mau kemana aja? Lihat saja nanti. Pokoknya jadwal kita hari ini padat sekali. Oh my god. Ada. Ready to go. Let's go. Halo, jadi sekarang kita sudah sampai di stasiun Purwosari. Let's go. KRL Jogja. Wow. KRL ke Jogja. Let's go, ikuti perjalanan kita hari ini.
stasiun Lempuyangan, dan sekarang kita mau mencari penyewaan motor supaya jalan-jalannya bebas. Yalah. Kita lagi nyari motor dulu. Waktu itu nyewanya di sebelah sana sih. Mana? Di sana, zigzag namanya. Coba kita cek ke sana dulu. Oke sih motornya. Dan harganya juga murce. Di Lempuyangan sepi guys. Kali. Banget. Padahal ini hari Sabtu loh. Harusnya rame. Muka gue nggak kelihatan sebenarnya. Ini kayak layar gue gelap, cuman gue pede banget cerita aja. Itu juga pada sepi gitu loh. Biasanya rame banget motor-motor ini. Bukan hari Sabtu ya? Kalau jangan zigzagnya tutup lagi. Tapi aku update lagi guys. Dadah. First stop di Bandung. Ya, Seraton sambil batuk atau Yamin ya? Yamin batuk. Kita mau sarapan dulu. Brunch ini, brunch. Betul. Yipi. Makan bakmi patung. Backline. Guys, kita kan sudah selesai makan. Nah, di situ ada orang yang dibayar. Tapi kita nggak lihat kalau di situ ada Chris. Oh my god. Kayak sebanyak sama ini. Gue tadi udah buat bayar motor. Makanya gue juga nggak ada kode QR-nya, Chrisnya. Minimal bisa ada. Aduh panik. Kayaknya bisa, harusnya bisa. Semua tempat di dunia tuh udah pakai Chris gitu loh. Kan? Bisa lah. Sudah sampai. Gimana? Beli apa? Oh, baca ini. Itu apa judulnya? Hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Don't think too much, dan ini sebagai pembelajaran agar tidak overthinking gitu. Jadi santai saja. Tunggu aja. Tadi nemu buku apa nih? It's giving Naja, orang-orang proyek. Di belakangnya juga aku insinyur. Kata bisa Naja banget ya. Naja banget ya. Ini entah dimanapun sekarang Naja berada, lu harus baca buku. Harus baca. Ini buku lu. Buku lu Naja. Naja nih, orang-orang proyek. Diingat ya, Anda orang proyek soalnya. Asal ingat. Anda orang proyek Naja. Aduh, di sini tuh nggak ada perempuan yang dihancurkan. Gimana? Kok gue sih? Jatuh tas gue. Ini Perempuan beda konsep udah beda. Enggak, siapa yang hancur? Enggak. Yang dihancurkan, kisah cerdas luar biasa tentang gairah hidup yang dihancurkan. Oh, nggak relate. Ngapain hancur? Siapa yang bisa bikin gue hancur? Gak ada, cuma kiamat kubro yang bikin gue hancur. Cuma kematian. Sorry ya. Lihat nih. Si Bila suka nggak si Bila? Itu ada si Ponyo, ada ponyo. mana si Ponyo? Ini Oh iya Ponyo. Aduh. Itu Ponyo. Totoro. Dia nggak begitu suka Ghibli. Wah, dia juga justru nggak suka Ghibli. Iya, begitu. Dia sukanya Ini
video BTW. Nah, ini adalah Tesan. Tesan banget. Tesan tuh suka sama Sor Sally, tau gak sih? Oh iya. Karena Sor Sally can wait. Maaf. Hidup lagi. Nah, ini Naja. Naja semua. Ini Naja. Nah udah, ini genrenya Naja banget. Tapi Najanya nggak ada di sini. Nah ini juga kesukaannya Naja. Itu juga. Nah yang ini baru genrenya Kai. Karena Kai itu kan suka main piano dan violin ya, jadi kayak dia tuh mostly dengerin instrumental like symphonic queen ini yang benar-benar yang gue nggak ngerti juga sih sebenarnya gimana, tapi ya baru satu nemu punya Kayaknya kita kebalik deh, Nay. Sumpah. makanya kan gue bilang kalau gue lebih cocok ngobrol sama Naja. Ini lebih cocok ngobrol sama Kai. Naja genrenya tuh yang berisik begini, cocoknya sama Naya. Kalau gue, justru enakan kayak gini cuy, tenang. Ya enakan kayak MCR Oasis Kayak gini, jelas. Naja gue udah pernah lo Naja. Kita tuh ketuker anjir pasangannya. Karena kalau sama nggak boleh, kalau namanya kan bercermin ya, Cermin. bisa. Apa nih? Ini Naja juga. Naja lagi nih. Semua musik di sini seleranya Naja. Harusnya dia kesini sih, karena ini dia banget. Naja lu mending kesini kata gue. Mas Kai juga menurut gue denger Beatles sih. Mas Kai masih denger Beatles. Bedanya Mas Kai juga. Naja sama Kai, lu mending kesini sekarang juga. Gak begitu kelihatan deh. Naja ada. Lupa, hai guys. Tadi kita habis dari Masjid UGM yang sangat apa sih, bikin riddle gitu Jadi deh. gue nggak tahu ya siapa arsitekturnya dan ininya, kayak mereka membuat Tempat tempat wudhu wudhu tuh yang dari sana. jauh banget. Di sana nih, Ini tempat wudhu di tempat sana. wudhu, Sedangkan masjidnya ada di sini. Tuh, sana. Kan jauh banget. kayak effort banget ya. Jadi tuh kita habis wudhu, kita harus pakai sepatu lagi dan harus berjalan melewati ini untuk ke gedung di sebelah sana. Kayak kita harus pindah gedung untuk sholat. Real. Terus tadi lemarinya tuh kayak lemari tipuan, anjir. Kita Lemari nggak paham. tipuan. Kita nggak paham di Dia mana letak mukenanya. Betul, dia tuh kayak mukenanya ada di dalam tembok gitu. Iya, real. Real banget. Terima kasih siapapun untuk itu arsitektur UGM ya yang membuat khususnya semua warga baru Itu gitu, pengen jadi apa ya, mahasiswa, bukan mahasiswa, maksudnya kayak lokalan sini gitu. Nggak bisa, kita tuh terlalu turis untuk terus ada di sini. Kelihatan banget bingungnya. real. Nah, UGM kayak yang kita tuh lihat nih siapa yang sering kesini, siapa yang tidak pernah kesini. Salut deh buat yang ngedesain. Iya. BTW di mana ya? Kita naruh Itu gak sih? Bukan. kita hitam. Wow. Jadi di sebelah sini gak sih kita? Ini nggak di sebelah sini. Oh itu tuh. Ini. Oh tadi di situ kah? Ada ini. Nggak tahu sih, gue juga lupa namanya. Kita lupa naruh parkir motornya di mana. Ini kan. Oke, ketemu. Ini kita pakai motor ini. Cuma 60.000. Wow. 60.000. Padahal di weekend ya. Iya. Di weekend padahal. Wah. Let's go. Kita OTW lagi untuk fakultas tour. Dadah. Sekarang kita membuat hari UGM. Jadi sebenarnya nggak tahu sih mau ke fakultas mana aja. Kita berkeliling saja dulu. Jadi seperti inilah jalanan di UGM dulu sih. Peternakan. Wow, itu ada danau-danau. Hai.
di PB. Ini adalah rumah sakit hewan. Kyle mungkin kerja di sini mungkin. Sapi. Kita udah melihat berapa sapi hari ini. Ini stadionnya UGM Tembesi. Ini seperti kantin. Oh, jalan buntu guys. Itu Fakultas Kedokteran Hewan ternyata ini. Kok kayak FKM ya? Itu guys. Kalau di UNS warna ungu tuh Ini dia lapangan di UGM. Tapi kok kurang ya? Lebih mendingan lapangan punya gue. Ini jalanan, ini hutan-hutan UGM. Itu ada danau gitu, like I don't know itu bisa dibilang danau bisa tidak. Ada spot nyore, ada tempat duduk-duduk, dan itu ada kayak tempat mainan gitu loh kayak. Sekarang kita nggak tahu ya. Woi. Oh iya, salah jalan. Fakultas Kehutanan. Ingin menjadi insinyur. Kemana tuh? Iya, itu keluar. Kehutanan. Beneran rata semuanya anjir. Ini perpus UGM. Ada co-working space. Itu ada cafe. kita berhenti di depan Fakultas Pertanian dan Fakultas ini pertanian. Oh iya, Pertanian dan Fakultas Kehutanan. Kita mau jalan-jalan dulu. Pertama kita mau masuk ke fakultas apa nih? Kehutanan rame sih. Juga nggak apa-apa. Mereka pada ngapain di sini Kalau libur, iya. Mereka tuh ada kerja. Oh my god, gelap banget. Rame banget guys di sini, sumpah. Mereka lagi kerja. Nggak boleh direkam. Lebih apa? lebih apa ya, tatanannya lebih tertata. Tapi kayak sometimes kayak kalau di UG tuh kayak kelihatan gitu, kalau dilihat dari luar tuh kayak kelihatan oh itu kantinnya gitu. Nah itu nggak ada anjir, kayak beneran. Nah, Beneran semua itu rata. Ini gedung depannya ini. nah, UGM tuh bener-bener yang gimana sih, sulit banget gitu loh. Kita menemukan sesuatu tuh. Iya. Jadi kita bener-bener kelihatan banget turisnya gitu. Benernya anjir, kelihatan bingungnya ini kita harus kemana gitu. Nah itu kan pengen pura-pura jadi anak UGM juga ya. Tapi nggak bisa karena terlalu ngebingungin di sini tuh. Kalau bukan yang sering kesini tuh ya nggak mungkin. Nggak akan tahu. Kayak di sebelah sana tuh FMIPA mungkin ya. Kayak FISIP dan FEB tuh deket. Cuman gue lupa ke arah mana. Tuh, sumpah masih rame banget di sini di kala liburnya mereka. Ini mereka tuh libur, cuman kan nggak tahu kenapa tetap masih ada mahasiswa di sini dan banyak. Bukan cuma ada. Ini apa? Students co-working. Nah di sini tuh banyak banget co-working ya guys. Benar banget. Nyari kafe. Ini Fakultas Kehutanan
Bagus banget cuy. Ada pendopo, co-working space-nya. Ini gedungnya. Jadi ini kita lagi mencari kantin. Ada? Oke, ketemu kantinnya guys. Akhirnya kita harus menyeberang area sini. Dan ini bener-bener ngumpet banget, sumpah. Ada di dalam banget. Udah pinggir jalan sih. Cuman untuk masuk ke sini tuh harus effort nyarinya. Kalau nggak bener-bener diliatin nggak akan ketemu. Tapi itu terus kenapa ya? Karena libur. Kita lihat. Masih ada mas-mas yang bekerja di sini. Nah, itu cuy. Dia sama kayak kan lagi skripsian kayak gitu. Makanya masih ada di sini dia. Udah nggak ada parkiran anjir itu. Sana bisa kan? Oke. Gak ada, ternyata kantinnya tutup semua. Lihat, kelihatan kan? Nah, kantinnya tutup semua. UGM-nya benar-benar work life balance gitu ya. Apa? Kalau dagangnya kayak lagi libur ya udah libur gitu. Apa nih? Pendana kampanye kepada oleh Presiden RI. Nah, wah iya. Tapi malu beloknya lagi. Buntu ya? Satu jam satu itu nggak enak. Oh iya. Itu kan combination Oh, jam satu itu. kenapa? Nggak enak tuh. Bau kan? Maksudnya baunya terlalu apa gitu? Kalau kata kakek beli macanya itu kayak buketek. Ah, sumpah. Terus kopinya tuh kayak cuma Lu gula. juga udah nyobain? Iya, kan itu ada. Kita mau masuk ke lobby dari Fakultas Kehutanan. Oh, waktu itu gue pernah kesini tuh, foto di situ di Instagram. Gimana? Tuh, itu kanan lu. Ini cuy. Oh, lu tapi lu nanya kiri anjir. Gue kira kan gue dari gini, gue kira kan mungkin dia di sini. Lu nggak bisa ngebedain kanan dan kiri ya? Bisa. Tadi kan gue lagi diri tau. Gue lagi di kanan gitu. Anginnya kencang. Sepertinya kan hujan. Emang anjing? Itu cuma menebak. Enggak, semoga kali. enggak hujan, enggak. Jarang itu. Gak ketemu ini kantinnya sama sekali nggak ketemu. Apa pertanyaan? Sudah untuk pertanian. Oke, dari kehutanan kita ke pertanian. Entah mengapa kita memasuki fakultas yang asing ya. Iya, soalnya kayak ini doang yang kemungkinan bisa dijebol gitu loh. Kayak kita tuh dapat spot parkir dari tadi tuh lewat visip kayak dia terlalu tertutup gitu loh. Gue nggak tahu parkirnya ada di mana. Kayaknya masih ada orangnya di dalam kali. Ini anak-anak visip kan udah pada balik ke kotanya masing-masing. Sudah jadi artis lagi. Ya, sudah jadi artis dan ada yang sebagian mengabdi untuk keperluan Instagram. Karena Ya. mereka anak fisip, jadi mereka perlu mengabdi. No offense. Fans, fakta lah. Jahat. Udah guys, nanti kita ketemu lagi di Fakultas Pertanian. Kita sudah sampai di Fakultas Pertanian di belakang kita. Mas jalannya tadi sebentar doang sih. Bentar ya, kita mau bikin video dulu. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just to trick me, trick me, trick me, trick me. 'Cause baby girl, you are so easily pretty. The only reason that I can do. Kita nggak jadi ke Fakultas Pertanian, terlalu haus, jadi kita pergi ke kantin kayak food court gitu di depan Fakultas Filsafat. Nah, tadi tuh kita
masuk ke sini, nyari parkir itu susah banget. Dan di setiap mau parkir tuh bapak satpamnya selalu nanya, mau kemana, mau ngapain, kayak kita harus menjelaskan lagi dan lagi. Tadi cuma mau makan doang, cuma mau minum doang. Tuh dia Fakultas Filsafat di depan tadi. Habis ini kita akan itu filsafat. Oh iya. Habis itu kita akan pergi ke Fakultas Kesehatan dan Fakultas Teknik. Tapi ini letaknya ada di sebelah sana, yang satunya lagi. Jadi kita akan keluar dulu dari bundaran tadi, dari lingkup lingkup kampus ini untuk ke kampus sebelah. Ini putus. Kedokteran and Kesmas tadi guys di situ. Ini perpus. Kenapa ya di UGM ini agak sulit untuk kita menebus masuknya? Ini farmasi. Mau langsung teknik aja. Ini sudah terlihat banget vibes tekniknya guys. Nah ini di Fakultas Teknik. Ini maksudnya. Iya. Nah, akan ini percobaan kedua untuk gue mencari Maskai dan percobaan pertama untuk mau mencari Naja. Iya, kita akan memasuki kandang buaya. Buaya. Kai dan Naja ada di sana. Apakah Kai dan Naja salah satu buaya? Let's go, kita cari tahu apakah ada Mas Kai dan Naja di sini. Nah itu dia, gue nggak tahu. Oh my god. Oh iya, emang bisa pak? Bisa. Oh kan, bus karyawan kan? Ini ditutup semua gerbangnya anjir. Kanan kiri depan belakang tuh ditutup semua. Iya. Sumpah. Gak bisa nyari Naja dan Kainya, guys. Gak bisa. Kan beneran kayak sumpah gagal banget. Ini namanya gagal total. Kita mencari. Bahkan parkir tuh nggak bisa. Sumpah. Kayak dia tuh pakai gerbang yang yang harus dibuka kayak di mall-mall gitu. Takutnya tuh gimana ya? Pakai KTM gitu loh. Iya. Kayak masuknya. Kita asal nggak bisa keluar kalau misalnya habis pakai KTM. Sumpah ini tadi tuh kan dia tuh teknik di bundaran gitu ya. Terus di kanan kiri depan belakang itu digembok semua di palang pintu kayak di stasiun gitu ya. Gagal total pencarian kalau kayak gini tuh beneran nggak ada di sini sih aja sama kayaknya. Sedih banget. Ini tadi gede banget tau, ini kalau misalnya ditelusuri bakal oke banget gitu. Iya anjir. Cuman karena tidak memungkinkan lah. Ini sangat amat tidak mungkin karena kita beneran nggak punya akses. Kita dari orang dalam nih. Ya gimana, kita harus ketemu aja sama kayak dulu supaya dapet ikon gitu. Akses gitu loh. Oh my god, nggak bisa ini. Penonton kecewa berat. Ini tidak ada kayak mau berbaik hati yang kayak Ini sepi banget. Kayaknya anak-anak mahasiswanya juga nggak tahu sih. Yang ada di sini gitu kelihatannya. ya walaupun kita nyari ke dalam juga kayaknya tidak terlihat kain dan aja ya karena seperti itu guys. Sepi itu, nggak ada orang di sini. Jatuh. Udah. Tempo gelato. Kita lagi sedih begini tuh harus makan es krim. Iya betul. Gimana aja gagal total banget. Sumpah ini namanya bener-bener gagal total semaksimal mungkin. Kayak
udah level max Ini tuh inti dari perjalanan ini. Iya, sebenarnya inilah inti dari perjalanan kita, tapi nah, mari kita makan es krim aja. Ya sudah, sampai jumpa Di tempat gelapa. Happy kids. Setelah kecewa di teknik, kita ke Tempo Gelato guys. Jadi di Tempo Gelato itu nggak bisa cashless, dia harus pakai uang cash. Nah, kita manusia cashless ini sangat kesusahan sekali nih, harus mencari bank yang nggak ada di sini. Dan itu Indomaret tuh biasanya kayak apa Link namanya? aja gitu, link aja nggak apa-apa, sumpah link aja. Itu nggak ada adminnya. Kalau link aja Mandiri nggak ada adminnya. Tapi kalau sini Anjir, nggak ada cuy. Coba ke arah sana. Wah, ini kacau banget sih, sumpah. Pak, better Bad. banget anjir. Di sini nggak ada bank lagi nih. Iya. BNI. Kita lihat saldo gue dulu ya. Di BNI ada berapa? Aduh. Berapa sih TF tuh? 2,5. Belum ada ini. Oke, jadi kita habis ngantri dari di Tempo Gelato, ramai-ramai. Kita sekarang lagi mau nyari tempat yang ada sub kontaknya. Semoga ada. Ada nggak yang ada colokan? Itu ada. Lebih terang. Ada colokannya. Lo mau di sini? Lo mau colokan? Ya udah tuh, gimana? Lo di sini? Ini sih ya. Nah, akhirnya kita tempat. Oh my god. Gak apa-apa, nggak dapat mas-mas teknik, yang penting dapat foto sama Wono Sang Jojokan. Tapi mungkin di sini ada lagi deh. Harusnya ya. Nanti kita cari lagi. Sebelum itu kita akan makan es krim dulu. Jadi tuh tadi aku beli rasa kopi karamel sama Nutella. Dua-duanya coklat, warna coklat. Nah, tadi beli apa? Aku beli salted caramel Sama and I don't know how to pronounce it. Pure plain pure. Iya, itulah. susah. Tadi tuh bestseller. Bestseller. Kebetulan tuh enak banget. Oh my god, langsung meleleh banget dianya. Kopi karamel enak. Lalu gue sengaja nggak nyoba tuh kayak Penasaran. kayak Biar kayak blind box gitu loh, kayak wow gitu. So, wow, itu enggak? Wow, pahit bener kayak kopi. Cobain. Oh, espressonya kenceng banget, coy. Enak kan? Dan Rasa espressonya kenceng banget. Ini udah banget nggak? Ini salted caramel, ini yang pure plain white one. Nutelanya How is it? ini yang salted. Yap. Salted. Enak banget ini. Rasa popcorn. Iya. Terus yang ini? Yang ya itulah. Ya itu susah namanya. Gak inget. Itu kayak coklat kacangnya silver green, mirip gitu menurut gue. Ya enak ya. Enak. Patut dijadikan bestseller karena enak. Enak banget. Ini enak. Kalau punya gue perpaduan rasa pahit manis. Kalau
dari salted caramelnya. Ini cepet banget cairnya ya. Bener, udah meleleh banget punya kita. Lihat, oh my god, Nggak kelihatan. cair. Baru datang padahal baru diserok. Padahal tadi tuh pas diserok susah gitu kan. Jujur yang si salted caramel ini agak kemanisan menurut gue. Oh iya. Tapi si ya itu ya. Nah, yang kopi ini juga manis anjir. Manis banget, manis giung. Ini kayak kopi-kopi cafe gitu loh. Tapi ini dari yang gue baca tadi original resep. Kayak rasa keluarga gitu guys. Keluarga. Kayak lingkup dari. Seventeen pernah kesini. Yang satunya. Cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Ah, 3 orang doang toh? Mereka doang? Oh. Tapi fotonya sama foto yang itu? Iya. Oh. Mereka doang bertiga. Sumpah belum difoto. Dulu. Tadi dia selalu memberikan sesuatu, padahal nggak minta atau apa, tapi sekali tabung dia selalu ada. Jadi kira-kira sekarang tabungan bersama udah berapa sama Mas Naja itu? Bukan aja. Sorry, Naja lu nggak cocok dipanggil Mas anjir, sorry ya. Sama Kak Naja Itu kak banget. Tabungan bersama ya? Cukup buat beli rumah mah. Cukup pesawat. beli rumah di BSD. Berarti gaji karena belum dikasih juga ya, jadi belum dikasih juga gitu ya. Gitu ya. Perbedaan. Gimana ya? Kita tuh terlalu banyak perbedaan gitu kan. Kayak dari segi musik yang dia tuh lebih masuknya ke lu anjir gitu. Tapi kalau masuknya ke gue selera masuknya itu gue masuk ke yang suka. Gue aja tuh udah yang rock musik banget gitu. Ya, dia dong yang dengerin gitu. Gue dengerin
berubah jadi es krim tisu. Kita tuh menghabiskan banyak banget tisu tadi karena banget kan. Kelakuannya cepet banget meleleh. Terus udah melebar ke meja-meja, kita bersihkan pakai tisu dan sebanyak itu jadi tisunya bisa jadi es krim. Maaf ya Mbak atau Mas gelato, kita menghabiskan Gak apa-apa, kata Mas banyak dibantu kok. yang penting bersihin. Kita mau bersihin meja. Bentar lagi kita akan pulang. Kita mau naik kereta di jam 18.40 insya Allah. Situ setelah kita sampai Solo kita mau ke Kita hari ini baru makan satu kali. Hah? Kita hari ini baru makan satu kali. Iya, makan satu kali, makan gelato. Makan itu ya. Iya, maksudnya Oh, iya. setelah makan yami kita cuma makan gelato. Oh iya cuma itu doang. Minum juga kita terbatas banget, cuma minum nutrisari doang Iya, sama air es. sama air es. Oh, gue aneh banget tau kayak di sini ternyata ada air. Gue baru tahu. Oh my god. Kayak biasanya tuh kayak di Bagu ya udah air mineral botol doang gitu Iya, loh. air es tuh lebih murah dan lebih ya gimana ya, cukup gitu loh. Yang lain cuma 1.000 cuma segelas tuh kayak lu makan habis itu minum ya udah habis selesai gitu. Kalau air mineral oke, harganya 3.000 4.000 habis tapi ada sampahnya. Minus di sampah. Gue kaget banget pas kemarin udah pesen air es. Kata gue, ini simpel pesen es batunya doang. Coba besok pas di Malang pesen air es gitu. Ada nggak sih? Ntar kalau ditanya apaan air es, kan gue yang mau. Es batu pakai air gitu di gelas. Kalau nggak bisa mbak. Ini kita cuma ada air mineral aja paling. Gue yang malu mau. Gue nanya dulu kayak mbak ada air es nggak? Jadi kalau misalnya dia bingung es batu terus dikasih air gitu aja udah. Soalnya gimana ya? Pasti nggak menolak gitu loh pelaku usaha karena gimana sih? Ya cuman es batu dikasih air dibeli sama orang seharga 1.000 itu untung banget loh. Murah, maksudnya murahan gak sih buat mereka Asia? Enggak anjir. Itu cukup kok es batu. Es batu cuma segini paling. Airnya juga paling cuma segini diisi es batu. Jadi banyak gitu. Nggak semurah itu. Worth it kok, worth it. Worth it. Ya, bahkan ya kalau misalnya dihitung itu lebih ini sih, lebih banyakan air mineral yang 3.000 karena airnya banyak ya kan sebotol. Nah itu cuma segelas tapi 1.000 gitu loh. Iya sih. Dan sedikit juga segini, yang banyak tuh es batunya. Itu pengalaman baru, ha? Makan minumnya air es. Air es. Gue kira kayak simpel bakal ngeletukin es batu dulu. Ah. Gue tau lah, gue kira kayak lu pesen air es. Kan gue bawa air masa gitu kayak lu pesen es batunya terus air dari gue. Gue pikirnya gitu kayak nggak apa-apa lah. Tapi gue kadang gue nggak enak. Gue takutnya kayak serius simpel pesen es batu dong. Makanya gue tuh lu notice gak sih berkali-kali pas ngomong kayak air es terus gue kayak air es. Air es. Ragu gitu loh, kayak ragu. Tadi di Jogja aja bisa kok kan? Iya sih. Bisa minum. Nah kan Solo Jogja kan masih dekat satu culture. Padahal apa namanya tadi tuh nggak ada di menu air es tuh, cuman tapi biasanya kayak gitu kok. Apa restoran juga, maksudnya walaupun nggak ada di menu tuh di belakangnya pasti ada, tinggal bilang aja air es. Pasti dulu mas air es bisa kan? Bisa mbak. Kalau nggak 1.000 ya paling 2.000 tuh udah mahal banget. 2.000 tuh mahal ya. Dia udah bisa naik haji. Aduh jatuh. 2.000 tuh kemahalan. Mas-masnya udah bisa naik haji. Jual air es 2.000. Iya kalau dia jual air es satu harinya dapat 1.000 air es yang dia jual. Dapat. Orang gua kalau beli es batu itu 3.000 dapat sekresek. Sekreseknya lumayan besar lah. Sedang lah. 3.000 air es paling cuma airnya tuh sumpah segini paling airnya. Sebenarnya paling banyak es batu. Paling beneran itu aja kok.
sampai nanya, nanti gue masukin sini juga. Terus sekarang ini kita cerita tentang es. Gue mau es teh Solo. Es Solo beli di mana? Nanti KSS, Solo. kita KSS dulu, bukan KSS. Es teh Solo Square. Emang ada apa di es? Itu mall. Gue cuma mau es tehnya. Emang di pinggir jalan nggak ada es teh? Kata lu mau es teh ini yang apa? Warna hijau itu. Emang itu cuma ada di SS, gak ada di pinggir jalan? Nah, itu ada di mall. Itu cuma ada di mall. Jalan. Tapi kalau Ginastel ada sih. Pokoknya Ginastel. Ya udah gini aja kan bisa pilih dua-duanya. Masa gue beli dua-duanya? Ya nggak apa-apa. Diabetes anjir, gue udah minum Gue lebih suka yang itu yang warna hijau itu. Namanya apa sih? Gue lupa. Ginastel sama Gardu kan? Gardu. itu seenak itu si gardu Agak gitu. pahit. Enak. Wangi pahit. Cuma ada di mall. Kemarin gue cari kemarin ada di mall juga sih. Ada yang di luar kayak bentuknya kayak di toko kayak gitu. Cuman itu ada palur, maksudnya itu palur jauh. Udah yang ada aja, nggak usah memaksakan. Ada kok es teh mungkin ada Sultan. Yang menurut lo, yang menurut paling enak. Itu enak ya nanti lu beli di Ginastel, gue beli di Sultan itu mencobakan. Coba satu-satu. Jualan. Itu dulu teh desa tuh enak ya. Cuman kemarin gue beli lagi tuh bener-bener air gula doang anjir. Air dikasih gula dan berwarna coklat gitu. Sumpah. Cuma rasa itu air gula doang, gak enak banget. Gak ada wanginya, gak ada pahitnya, bener-bener manis. Itu pun gulanya kayak pakai gula biang. Soalnya saking manis. Gatal. Gak enak gitu loh pas minum juga kayak enak banget. Kerasa Aftertaste-nya. kerasa lengkap gitu. Bisa kalau gue minum teh itu pasti minumnya dikit-dikit gitu kayak orang ngeteh beneran. Rasa tes pahitnya tuh oke gitu buat minum teh. Tapi kemarin tuh teh biasa tuh kayak ya Allah nggak bisa udah itu gue biasanya es teh habis tapi tuh bener-bener nggak udah memilih minum kopi banget. Soalnya gue tuh penasaran sama es teh Solo. Soalnya dari awal maba, orang kan kayak selalu membanggakan, lu kalau suka ke Solo tuh harus minum es teh. Lu kalau suka ke Solo tuh harus minum es teh kayak. Oke, sekarang gue ke Solo, ayo minum es teh. Demi minum es teh, gue beneran ke Solo. Tapi emang kayak di sini tuh kayak di Solo tuh es tehnya kayak bener-bener campur gitu ya tehnya. Dicampur-campur semua terus dimasak wangi banget. Kalau misalnya pas-pasan buka pancinya wow. Nanti kita coba es teh Sultan. Es teh Sultan tuh juga enak andalanya orang Solo. Oh iya. Jadi di UMS tuh Sultan ada kurang lebih ada 5 cabang dan itu berdekatan sumpah kayak di sini terus 100 meter ke sebelahnya udah ada lagi. Terus di Gondelan ada, di Gondelan tuh ada beberapa, terus di Matowaraya juga ada beberapa, di UNS juga banyak. Kemarin gue di UNS dan ada teh Sultan juga. Itu mereka nggak adu cekcok apa ya? Punya mereka Ya kan beda, kan itu kayak franchise kan berarti. enggak dari Sultan bukan franchise emang buka bukan franchise kok. Masa sih kalau misalnya franchise itu yang kecil-kecil gitu kan iya ya lumayan pakai toko sewa toko. Ya tapi kan beda orang yang ngelola kan pasti. Apa ujung-ujungnya di satu juga? Oh jadi dia ada 2 produk di Sultan tuh, ada pentol Sultan sama es tehnya. Kaya juga berarti ya. Kayak iya es teh Sultan 3.000 kalau rame tuh cuan banget. Es teh tuh paling modal tuh kayak cuma 1.000 aja per cup. Cengkol lah 1.500 cup. Itu udah kali 2 nya. Kali kalau misalnya lu per hari ngabisin 300 cup per satu teh Sultan loh ya. Satu cabang teh Sultan. Belum lagi mereka punya berapa cabang kan? Wah, ownernya gila. Naik haji udah. Udah naik haji, udah keliling Europe,
Sultannya ya di Malang. Itu baru tahu ya. Belum pentolnya. Pentol Sultan. Pentol Sultan. Gerobaknya warna apa? Merah. Gerobaknya warna apa? Tokonya. Warna oranye. Kalau di sana ada kayak di Malang tuh pentol apa tuh lupa, kayak banyak banget tapi di gerobakan itu warna merah dan kayak benar-benar tersebar di seluruh manapun, setiap gue mata memandang tuh ada pentol itu aja. Pentolnya kurang enak sih. Set gue udah merekomendasikan berapa itu ya, terus review dan juga merekomendasikan, sorry banget. Jadi soalnya nggak di endorse, kalau endorse beda lagi omongannya gitu. Tidak bermaksud untuk menjelekkan. Beda lagi kalau di endorse. Bang Sultan, Mas Sultan, tolong kalau misalnya mau di endorse kita bakal cut bagian ini dan ganti dengan review tidak jujur. Udah berapa? Oh my god, 21. Oke guys, kita sekarang mau pulang. Aduh, kita tuh lupa banget. Kita harus mengejar kereta jam 18:40. Tapi sekarang jam 18:20. Kita baru OTW dari sini dan kayaknya nggak cukup. Ya, kita mulai meninggalkan Tempo Belakang untuk kembali ke Solo. Here we go. Kita sudah sampai lagi di stasiun Lempuyangan. Kita ketinggalan kereta, jelas. Berangkat dari sana jam 18:20 ya. Kereta kita 18:42 harusnya. Ya sudahlah. Kita menunggu kereta yang selanjutnya. Mayanya udah capek, jalannya sempoyongan. Ini benar-benar harus diarahin gitu loh jalannya, sumpah. Gue yang ngeri. Dia dari tadi tuh nabrakin orang, nabrakin mobil, nabrakin motor. Sumpah. Tadi lewat jalan, orang lagi buka mobil, dia lewat di salah pintunya. Udah Lempuyangan. Kita mulai ke peron 2 arah ke Jogja. kalau tiba-tiba gue plank di sini lo malu nggak? Lo ngapain? Plank. Pulang. Ngasoin. Malu. Baru rencana. Keretanya akan muncul. Kemarin abis ngeliat video TikTok ada mbak-mbak sama mas-mas lagi di jalan bawa motor, terus masnya ngomong kayak kalau aku push up di sini kamu malu nggak di jalan? Terus kata mbaknya enggak, terus dia beneran bawa motor terus dia push up di jalan. Nggak inklusif talknya beneran dijalankan aja. Dijalankan. Gue salut sama mbaknya yang nggak malu. Mas-masnya bodo amat lah, emang malu-maluin. Malu-maluin ya. Sampai. Entah dari sana atau dari sana. Tapi sepertinya dari sana. Kita sudah di dalam stasiun kereta. Stasiun kereta. OTW Jogja. Habis itu kita ke Solo. Sedang menonton juga ke daydreamingan kita yang durasinya 6 menit 22 detik. 6 menit 22 detik. Ngomong kosong. Kita lanjut lagi nonton dulu. Oke guys, oh my god sudah puncak. Jadi kita sudah sampai di stasiun Purwosari. Kita sudah sampai di Solo lagi. Kenapa? Nggak bisa. Minggu depan. Tuh lihat betapa lemasnya anak ini. Oh my god, I forgot. What? Tiket keluar di gua. Oh. Panik tiket parkir lupa lagi. Kita pakai itu nggak tahu bisa keluar atau nggak sih. Kemarin sih gue ditanya di cek itunya doang sih. Apa namanya? Plat motor. Ada kok. Ada. Enggak
guys, tenang saja guys. Tidak usah panik lagi guys, karena sebenarnya trip kita hari ini agak lumayan bad. Bener, kita banyak gagalnya, sumpah. Jadi pelajarannya adalah ketika mau napak tilas or mengunjungi sebuah foto yang baru, kita siap kecewa. Terus kalau misalnya nggak mau kecewa, lu harus bawa tour guide anjir. Terus punya orang dalam. Punya orang dalam itu memang penting di mana-mana. Bener, harus yang mengerti tentang wilayah itu. Besok kita kalau mau diam lagi kita telepon sama. Iya, bener, harusnya tadi tuh kita menghubungkan sama dulu. Kayak tadi juga kita kayak pas ke Paus juga. Tiba-tiba banget ya. Iya, tiba-tiba banget Sebenarnya tadi. kita bisa aja, cuma Paus balasnya lama banget. Terus kita sibuk. Biasa orang sekarang Paus orang penting gitu ya, orang keren. Orang artis lah, dia mau udah beda. Artis banget dia. Tapi ya Paus next time. Paus. Insya Allah. Entah kapan itu. Iya. Tapi insya Allah gue akan ke pameran lo entah kapan itu Paus. I promise. Kita lagi di soto rempah. Dia harus merasakan keenakannya soto rempah itu gimana. Gimana gorengannya? Oke banget kan? Coba rasain ini. Wow, banget kan? Oke banget. Ini enaknya ada dasar nggak suka selebri dia. Ini enak banget. Wow kan? Sumpah ini koyaknya yang enak banget sih jujur. Jelas. Jadi kita sudah sampai di stasiun Purwosari. Kayaknya OTW balik ke Malang. Ayo Malang. Oke. Gimana kesannya di Solo? Solo beratnya 8 Mungkin kalau gue kayak seminggu atau 2 minggu kita bisa berubah ya. Bisa berubah. Kita lihat nanti harus stay di sini like at least seminggu lah. Harus ya seminggu, sebulan, merasa sebulan deh. Sebulan gue ngapain, gue magang di sini sebulan aja. Magangin Solo. Hari ini suasananya panas ya? Iya, Kemarin pada mendung gitu. Ya beruntung banget sih kita. Pas di Solo tuh pas mendung, tapi di Solo pas di Jogja mendung tapi nggak hujan. Karena nggak panas. nggak panas. Enak banget kemarin di Jogja tuh suasananya kayak beneran apa? Kita tuh dapet cuaca yang enak banget. Benar. Terus nggak adem gitu ya? Iya, tidak panas, tidak hujan. Tidak hujan juga. Tapi gunungnya tetap kelihatan. Pemandangannya tetap ada walaupun mendung. Kayak semesta merestui kita jalan-jalan, tapi semesta tidak merestui kita mencari. Kita aja. Karena mereka kayak belum waktunya, kata Tuhan kayak kata Allah belum waktunya. Gak usah dicari-cari, nanti juga datang sendiri gitu. Tapi kita mau paksa. Kita mau. Kita ketemu sekarang. Iya. Please lah, kita sudah lelah. Berdua terus. Butuh berempat tuh ya. Kita butuh double date. Berempat. Kita mau belajar dulu. Bip bip. Kita habis beli sarapan. Terus saya mau masuk. Sekarang udah jam 8.03 ya? 04 malahan sekarang. Oke. Gimana nih? Bisa. Bisa. Mulai kok. Ya dan Naya lasak dong. Hah?
Asap. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Nah, Nayanya mau check in. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Ya, dadah, hati-hati. Lu juga, bye-bye. Hai. Gue baru sampai di stasiun Waru dan sekarang untuk menuju untuk menuju terminal Bungur Asih ya, kita harus jalan dan menyeberangi JPO, guys. Jalan sekitar 800 meter karena kayak cuma 800 meteran doang. Gue memilih untuk jalan daripada memesan Gojek. Menurut gue kayak eman anjir, cuma 800 meter dan sekalian workout. Tapi ini panas banget ya, Waru ya, gila. Gue serasa backpackeran tuh gak sih? So, ketemu lagi nanti di terminal. Bye. Gue udah di bis. Kayak tadi nggak nyampe terminal guys. Kayak ini di depan terminal gitu. Dan si busnya udah mau keluar. Kayak daripada gue ke terminal jauh-jauh ya, masih ada jalan 8 menit lagi gitu. Jadi gue langsung naik aja. Langsung bis dan hotel sampai bertemu di Malang. Hai, jadi aku udah sampai kos dan hujan di Malang, nggak langsung disambut sama hujan. Kesan pesan selama perjalanan kali ini seru. Oh my god, gue rasanya bakal lakuin ini lagi, bakal lakuin trip lagi, entah itu kemanapun. Gue bakal, oh my god, bakal terharu sedikit karena jujur ini pertama kali banget yang gue mungkin keluar agak jauh gitu. Dan walaupun tripnya agak banyak bednya dan bingungnya pas tadi mau pulang, tapi super fun and I really enjoy it. Gue bener-bener kayak merasa se-happy itu, proud of me. Karena gue bener kayak banyak hal yang gue baru pertama kali coba dan gue kayak ngerasa anjir, baru di umur 20 tahun ini gue 20 mau ke 21 ngerasain hal seseru ini. Jadi I cannot wait for the next traveling, next trip, entah kapan itu, tapi segera gue bakal traveling lagi. Bakal nge-trip lagi, mulai dari yang deket sampai yang jauh. So, nantikan cerita trip gue lainnya. Semoga aja ada kesempatan, ada waktu, dan ada rezekinya ya. So, bye. Terima kasih sudah menemani trip gue kali ini. Ada Gojek. Sorry, ada notif Gojek. Terima kasih udah menemani selama trip pendek ini. Semoga emosional. Terima kasih ya teman-teman semua. Doakan segera ada waktu, kesempatan, dan rezekinya untuk trip lain kali dan bisa ceritain ke kalian lagi. Bye.